yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ini kita selesaikan dulu. Jadi bagaimana strategi cuci otak? Ada NII, Khilafatul Muslimin, ada Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya. Dan yang jelas betul kalau kata Pak Profesor Wan Jamaluddin tadi, yang namanya terorisme itu bukan isapan jempol. Ya, ini manipulasi dan distorsi ajaran agama ini mesti kita waspadai. Strategi cuci otak itu begini. Mereka pakai bahasa sederhana. Mau Khilafatul Muslimin, mau NII dan yang lainnya pakai bahasa sederhana. Jadi adik-adik suruh milih. Milih Pancasila atau Al-Quran. Coba jujur milih. Ya Al-Quran dong. Pancasila bikinan manusia. Al-Quran kan wahyu Allah. Milih Pancasila atau Al-Quran? Al-Quran dong. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam dong. Ya iya kan, benar itu. Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Allah dong. Karena kalau taat sama pemerintah belum tentu kan masuk surga. Tapi kalau taat sama Allah udah jelas dong masuk surga. 2 menit jadi teroris semuanya. Segampang itu cuci otak itu Bapak Ibu. Jadi brainwashing itu bukan dihipnotis, bukan. Brainwashing itu pintu-pintu pertanyaannya begitu. Itu kan pertanyaan jebakan. Ketika dia suruh milih, kita jangan sampai milih karena sudah terjebak kalau kita milih. Sama kayak pertanyaan, ini buat adik-adik, milih taat sama Allah atau berbakti kepada orang tua. Kafir sama Allah kan? Iya kan? Milih taat sama Allah, durhaka sama orang tua. Milih taat sama orang tua, kafir sama Allah. Nggak ada kenanya itu. Nah pertanyaan itu jebakan. Dan itu memang bukan pilihan. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah. Ini kalau punya suami, milih taat suami atau taat Allah? Taat Allah, dicerai sama lakinya, itu macam-macam. Jawaban yang benar, taat kepada suami merupakan perintah Allah. Taat kepada pemerintah itu adalah perintah Allah. Jadi jangan dipilih, karena itu bukan pilihan. Dan pertanyaan itu adalah jebakan. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Jelas. Jadi pemerintah itu adalah institusi yang disebutkan dalam Al-Quran. Merupakan hierarki dan implementasi dari ketaatan kepada Allah. Taat sama pemerintah sama dengan taat kepada Rasulullah. Mentaati Rasulullah sama saja mentaati Allah. Mendurhakai pemerintah sama saja mendurhakai Allah dan Rasulnya. Makanya ada hadis nih. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Nggak ada hadis yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah. Justru menghina pemerintah itu sama saja akan dihinakan oleh Allah. Terus begini, milih bela Islam atau bela NKRI? Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, membela negara merupakan perintah dalam ajaran Islam. Kita ini disuruh kalau ingin selamat, kata Nabi, di akhir zaman banyak firqah, banyak organisasi. Hanya ada satu firqatun najiyah, firqah yang selamat itu. Wahyal jamaah, yakni al-jamaah. Kalau kata Ibnu Taimiyah, al-jamaatu hiyal ijtima'. Al-jamaah itu adalah institusi, tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat hanya negara. Dalam konteks ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tepuk tangan.
Nggak ada pilihannya untuk selamat kecuali setia kepada negara. Maka malah diperintahkan oleh Nabi, tinggalkan semua firqah. Jadi kalau sudah muncul gonjang-ganjing fitnah akhir zaman, tinggalkan semua firqah. Pilih cuma satu, al-jamaah. Saya sedang mengusulkan ke Majelis Ulama Indonesia, kita punya tafsir tunggal terhadap al-jamaah. Karena NU ngaku al-jamaah, Muhammadiyah ngaku al-jamaah, LDI ngaku Islam jamaah, teroris ngaku al-jamaah, Khilafatul Muslimin mengaku al-jamaah. Padahal semua itu firqah, bukan al-jamaah. MUI itu bukan al-jamaah, MUI itu firqah. Maka MUI nggak boleh mengeluarkan sertifikasi halal. Dia hanya boleh berfatwa saja. Karena MUI bukan al-jamaah, dia adalah ormas. Al-jamaah itu pemerintah. Coba kita ada fatwa tunggal terhadap penafsiran ini. Ini penting banget itu. Karena hadis-hadis ini menunjukkan keselamatan di akhir zaman adalah kesetiaan kepada al-jamaah. Satu hal lagi tadi yang sempat saya sebutkan, milih Al-Quran atau milih Pancasila. Wah, ini senjata paling ampuh kelompok NII. Tanya Mas Ken kalau nggak percaya. NII, Khilafatul Muslimin, JI buat nyuci otak mahasiswa itu. Cara ngejawabnya bagaimana? Saya ajarin cara ngejawabnya. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Karena dulu Nabi mendirikan negara pertama, negara demokrasi pertama dalam sejarah umat manusia. Kan dulu kerajaan semua tuh. Nabi bikin negara namanya negara Madinah, bukan negara Islam. Dan Nabi menjadikan dasar negaranya bukan Al-Quran. Ini mahasiswa harus cerdas dong ya. Madinah itu bukan berjudul negara Islam, bukan berjudul Daulah Islamiyah. Konstitusinya bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Al-Madinatu Masyrutiyah. Nah, dijiplak oleh para pendiri negara kita. Kita bersepakat bikin negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar piagam Jakarta yang mengerucut kepada Pancasila. Kan ini keren banget ini. Keren banget. Kayaknya di channel saya itu Pak Jenderal sudah 1100 video ceramah ya. Alhamdulillah monetnya udah bagus. Cuman Pak Jenderal tadi kan saya rekam tuh. Saya upload. Jangan minta royalti tadi. Karena gaji direktur pencegahan udah cukup soalnya. Balik saya mau awanah beliau tadi masalah khilafah. Jadi begini, tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Ini cara berdebat ya, berdebat dengan kelompok khilafah, HTI dan lain sebagainya. Tidak ada satupun perintahnya. Jadi ngapain kita menegakkannya? Wong nggak ada perintahnya. Makanya Pak Mahfud MD sempat menantang yang bisa nunjukin dalilnya di Quran dan hadis satu aja. Perintah menegakkan khilafah, beliau kasih hadiah dan beliau mundur dari Menko Polhukam. Sampai detik ini nggak ada yang berani menunjukkan itu. Karena memang tidak ada. Dan mereka memanipulasi tadi dengan hadis bahwasanya dengan keterangan kekhilafahan runtuh 1924 dan akan bangkit lagi tahun 2024, 1 abad kemudian. Itu manipulasi mereka. Padahal Nabi menegaskan kekhilafahan di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Dihitung Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12, Utsman 12 tahun, 24, Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Nah, yang bahaya itu peringatan Nabi sebetulnya. Apa yang diingatkan oleh Nabi. Jadi bukan peringatannya yang bahaya. Apa yang diingatkan oleh Nabi. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar menyembah setan. Walakin fitahrishi bainahum, tetapi setan selalu berhasil mengadu domba sesama mereka. Jadi hadis ini membicarakan di satu sisi kelebihan orang Arab. Orang Arab itu yang tadinya nyembah berhala, begitu mereka sudah nyembah setan, begitu mereka sudah menyembah Allah,
mereka tidak bisa lagi digoda menyembah setan. Tapi ingat kata Nabi, ada kelemahan orang Arab. Orang Arab itu paling mudah diadu domba antara sesama mereka sendiri. Makanya kita lihat, Utsman dibunuh. Yang bunuh Utsman siapa? Sahabat Nabi sendiri. Makanya Imam Ali gak punya keberanian moral untuk menghukum pembunuh Utsman. Dan itu demo besar-besaran 40 hari 40 malam. Makanya adik-adik kalau demo yang bijak ya. Jangan sampai demo ngerusak. Rumah Utsman dikepung. Malam ke-40 naik dinding rumahnya. Khalifah sedang sholat tahajud. Habis itu membaca Quran. Ditusuk dadanya. Darah muncrat ke Al-Quran yang beliau baca. Itu sahabat Nabi sendiri. Bukan Abu Jahal yang ngebunuh. Bukan Abu Lahab. Ya dua-duanya udah mati waktu itu soalnya. Jadi sahabat Nabi sendiri. Kemudian di baiat Ali bin Abi Thalib muncul fitnah yang begitu banyak. Orang-orang mendatangi Aisyah yang sedang umrah di Mekah. Maka Aisyah memimpin demo besar-besaran. Jadi perempuan juga memimpin demo zaman itu. Zaman sekarang Neno Warisman namanya ya. Yang memimpin demo, yang takbiran belum lebaran itu. Saya masih ingat itu. Jadi sampai segitunya. Mengapa? Itu manipulasi. Itulah politik. Makanya jangan mudah percaya dengan fitnah politik. Termasuk Ummul Mukminin jadi korbannya. Maka terjadi pusat demo di Basrah. Gubernur Basrah diperintahkan oleh Ali untuk mendamaikan masa demonstrasi. Muncul provokator. Namanya Jalabah. Manah Gubernur Basrah pas di jantungnya tak terelakkan. Terjadi perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Sia-sia. Ini luar biasa sia-sia. Perang saudara. 6 bulan kemudian Muawiyah yang memimpin pemberontakan. 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Sampai akhirnya Imam Ali sedang mengimami sholat subuh di bulan suci Ramadan. Ditikam lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran 30 juz. Ajukan juz 30. Waqartul lihyah, janggutnya lebat. Ada yang janggut enggak di sini ya? Tapi saya enggak nuduh yang janggutan itu teroris ya. Dzusimain baina ainai, jidatnya kapalan. Kalau pengen cepat kapalan, jidat itu waktu sujud diurak-urak. Cepat banget tuh kapalan. Oke, saya ingin sederhanakan dulu. Artinya yang membunuh Ali ini hafal Quran 30 juz, duta Al-Quran, muqallitu tiyab, pakai baju menggantung. Ini saya ingin luruskan buat adik-adik juga. Saya tidak rasis ya, tidak menuduh yang pakai janggut teroris, bukan. Itu hadis loh. Hadis menggambarkan pembunuh Ali itu siapa? Janggutnya lebat, jidatnya kapalan, sarungnya menggantung, cingkrang. Persis kayak petani menyangkul di sawah. Orang-orang sawah itu nah. Betul, cingkrang. Makanya saya sebel banget. Banyak PNS cingkrang sekarang ini. Di Pemda lagi. Coba Pak Kaban usulin sama Pak Gubernur. Hukumin aja yang celana-celana cingkrang itu. Enggak sesuai dengan uniform pegawai negeri soalnya. Kan pegawai negeri punya aturan tuh. Ini gambarannya. Walaupun ingat. Kalau ngeliat orang celana cingkrang. Teroris nih kayaknya. Jangan. Bukan itu maksud saya. Bukan ya. Tapi menggambarkan betapa stylenya seperti orang bertakwa, dia hafal Quran, tapi masalahnya di sini keyakinan. Dia menganggap yang tidak segolongan sama dia kafir semua. Maka betul kalau kata Pak Jenderal, terorisme dimulai dari eksklusivisme. Merasa paling benar, mudah membid'ah-bid'ahkan amalan orang. Saya kasih tahu sama adik-adik, kalau Anda ingin eksis di masyarakat, nanti kalau KKN dan sebagainya, amalan di masyarakat, kalaupun Anda nggak setuju, nggak usah dikoreksi. Masing-masing saja. Kayak kita hidup bertetangga. Jangan ngurusi rumah tangga orang. Urusin saja rumah tangga kita sendiri. Makanya ada pepatah orang di pasar. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Betul nggak kira-kira? Oke, balik lagi. Ini buat Pak Kaban lah pokoknya. Biar panjang umur. Perasaan tadi kok mahasiswi apal betul nama beliau ya. Memang orang ganteng tuh mudah dihafal sih biasanya begitu. Baik, ini yang terakhir ingin saya tegaskan.
Utsman mati dibunuh. Yang membunuh siapa? Sahabat. Ali mati dibunuh. Yang bunuh siapa? Sahabat juga. Inilah manipulasi agama. Perang Jamal itu gara-gara politik. Perang Siffin itu gara-gara politik. Perang Ka'bah. Coba adik-adik baca sejarah. Wih, perang Ka'bah itu Gubernur Mekah Abdullah bin Zubair berperang melawan Abdul Malik bin Marwan. Hancur Masjidil Haram. Kalau mau tahu, Ka'bah terbakar. Ka'bah loh. Bayangan kalau itu terjadi di tahun 2002. Bagaimana 2022 ini? Bagaimana euforia berita internasionalnya? Masjidil Haram hancur, Ka'bah terbakar. Itu Raja Abdul Malik bin Marwan itu pakai pelontar batu yang api itu. Hancur Masjidil Haram. Terbunuh Gubernur Mekah. Di Mekah perangnya di dalam Masjidil Haram. Apa itu karena agama? Politik. Termasuk kita sering mengenang Khalifah Bani Umayyah yang disebut Khalifah kelima Khulafaur Rasyidin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Orangnya soleh. Tapi beliau hanya menjadi presiden, raja cuma 3 tahun lamanya. Cuma 3 tahun. Mengapa? Diracun oleh sepupunya sendiri. Karena orang baik kelamaan jadi raja nggak enak. Racun. Biar dia bisa menggantikan sebagai raja. Kita kenal Khalifah Harun al-Rasyid. Lebih terkenal dari sahabat kadang-kadang. Saking kita kenalnya dengan nama Khalifah itu. Dia punya 2 anak. Al-Ma'mun dan Al-Amin. Begitu beliau wafat, anaknya giliran jadi Khalifah. Jadi raja. Akhirnya rebutan. Al-Ma'mun membunuh Al-Amin. Kakak beradik kandung. Bunuhan. Ingat, itu bukan jihad. Tapi itu manipulasi agama demi kepentingan politik. Makanya adik-adik, 2019 sudah terbukti betapa banyak orang memanipulasi agama demi kepentingan politik. Siap-siap 2024 nantinya. Orang akan memanipulasi agama. Dan satu yang perlu saya ingatkan, Anda pionir untuk menjadi muslim yang moderat dan tidak terpengaruh oleh kotak-kotak afiliasi politik yang membenturkan satu sama lain antara kita semua. Terakhir, masih yang terakhir ini. Arab Spring yang tadi beliau sebutkan, Al-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Apa yang orang sebut dengan kebangkitan Arab itu hanya kebohongan belaka. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Hosni Mubarak Mesir jatuh. Presiden Ali Abdullah Saleh Yaman jatuh. Sampai sekarang Yaman rusak-rusakan. Libya Muammar Gaddafi jatuh. Di zaman Gaddafi kuliah gratis. Zaman sekarang di Libya orang mau kuliah susah, mau sekolah juga susah. Apa yang orang sebut dengan kebangkitan Islam itu bukan sebuah kebangkitan, tapi itu adalah sebuah kerusakan.